Salam ngompol dari Om Begawan. Ini lama tak terdengar kabarnya. Kabar dari nyuwun sewu ini 2 tahanan mubahalah pada berkelahi sendiri. Ini menurut kabar ini. Nah, tahu kan siapa mereka? Yang bawa-bawa Al-Quran itu loh, yang bawa-bawa agama, yang bilangnya pasti benar, renek salah. Mereka adalah Mas Sugi Nur dan Bambang Tri. Ingat loh, ijazah palsu Pak Presiden itu, yang menuduh-nuduh ijazah palsu itu loh. Ya, saya sudah mengingatkan pada episode ngompol 14, 15, 19 dan episode 22. Nah, silahkan disimak. Kalau nggak percaya ya monggo. Ini jenengan bisa lihat sebelumnya. Ini jelas-jelas fitnah. Nah, fitnah kok dipercaya ya. Sumpah itu pasti membalik diri sendiri. Ya. Sebagai orang beragama, kita pasti menjaga agama kita, bukan malah mempermainkannya. Kalau buat main-main kan kualat jadinya ini. Ya. Itu malah saya dengar-dengar malah berantem sendiri itu. Malah berantem sendiri itu. Itu namanya tidak diridhoi oleh Tuhan. Nah, untungnya Pak Amin Rais, Pak Refli Harun gak ikut masuk dalam sel ini. Nyangkut-nyangkut gak masuk nih. Lah kalau ikut kan bisa gayeng itu di rumah tahanan itu. Makanya syukurlah, alhamdulillah Pak Amin dan Pak Refli Harun tidak ikut-ikutan lagi nih. Lah, mari kita simak saja, kita lanjutkan ngompol ini untuk membahas kedua saudara kita ini yang ngapain aja lah di dalam tahanan itu. Berantem tuh ngapain ini. Kita lanjutkan dalam ngopini politik ngompol. Saya dengar beritanya dari aparat kepolisian. Ini dari aparat kepolisian loh, ini bukan saya, ini bukan ngarang-ngarang ini. Saya mendengar sendiri ini, mendengar berita ini. Yang masih mengawal mereka dalam persidangan Pak Sugi Nur, yang di mana-mana menyebut dirinya Gus itu. Masih dikawal. Nah, kesal, dirinya itu kesal, nesu, orang terima, yang ngawur itu Bambang Tri katanya itu. Akibatnya sering terjadi kesalahpahaman antara Bambang Tri dan Sugi Nur. Ya mungkin Pak Sugi menganggap Pak Bambang itu pembawa sial bagi dirinya sehingga dia ikut masuk gitu loh. Saya sendiri heran. Lah buku Jokowi Undercover 1 saja sudah membuat Bambang Tri di penjara loh. Menulis juga nih sequel keduanya. Lah Pak Sugi kok ya mempercayai, itu kan sama-sama ora bener itu. Sama-sama wis piye gitu. Nggak masuk akal itu lah. Lalu diundanglah Pak Bambang untuk berbincang di channel Sugi. Di situ Pak Bambang bersumpah juga bahwa di bawah kitab suci. Kalau data yang disajikan itu bukan data bohongan. Bisa jadi data asli yang dari info orang, katanya itu tidak diverifikasi, tidak dilacak kebenarannya. Menulis buku itu kan ada kaidah-kaidah yang harus dijaga. Orang sakarepe dari pikirannya sendiri itu, tidak asal nulis itu. Lah ini Mas Sugi ini malah menampilkan Bambang hingga 3 kali di YouTube channelnya itu. Ya silahkan itu tanggung sendiri akibatnya. Nah, sekarang sama-sama masuk penjara kan jadi rekoso sendiri mereka. Mereka pun ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban atas info yang mereka sampaikan itu. Nah ini ya tanggung jawab harus ditanggung. Kehidupan pribadi. Bahkan sekolahnya Pak Bambang itu saja morat-marit loh. Itu sudah ada tanda-tanda kalau secara pribadi dia kan tidak bisa menjalani. Kalau ngurus kebutuhan diri sendiri aja gagal ya ngapain itu ngurus orang lain. Apalagi ngurus Pak Presiden. Menuduh ijazah palsu segala tuh. Memang tidak selalu jadi patokan. Bambang itu memang jago menulis dan merangkai kata-kata.
Ya sayangnya yang ditulis itu porsi asumsi atau halunya saja. Halunya berlebihan itu. Menulis menyampaikan persepsi itu sah, boleh. Asal disertai dengan data pendukung yang valid. Bukan asal menyampaikan informasi, rasa karepe dhewe menulis itu. Sejak awal mereka itu sudah satu sel itu. Nah, satu sel tuh. Karena memang mereka berdua itu CS. CS itu suibnya itu loh lah. Pengen mengungkap ijazah palsu waktu itu. Ijazah punya Pak Jokowi itu. Selang beberapa waktu keduanya berolah. Tidak hanya itu, Sugi minta dipindah biar agak leluasa sholatnya, katanya begitulah. Petugas lapas menuruti permintaan mereka, dipindah ke tempat yang kosong. Nah, bukan hanya biar agak longgar beribadah, juga bisa ngobrol bebas. Mungkin karena cuma berdua ini. Sugi minta dicarikan teman lain supaya ada variasi cerita. Nah, kalau sama Bambang Tri kayaknya hanya dengar kupasan buku Jokowi Undercover saja lah. Pak Suginur jadi bosen mungkin kayaknya begitu lah. Lah buku dua jilid yang masing-masing tebalnya ratusan halaman itu hanya kutip sana, kutip sini, ngambil sana, ngambil sini, ditambah informasi ngawur. Nah, Pak Sugi bisa jadi ilfil itu sama Pak Bambang Tri. Mereka dipindah lagi ke sel yang ada teman lain. Banyak teman itu. Di sebuah video pendek aplikasi, Sugi mengaku dizalimi waktu ditahan oleh Pak Polisi, termasuk saat menjalani penahanan di rutan Polda Jateng. Nah, dari pertengkaran itu, kadang-kala mereka lebih dari 3 hari tidak bertegur sapa. Kayak cacile eneng-enengan gitu loh. Lucu sekali mereka itu. Sebagai Muslim, seharusnya kan tahu. Batasan hari tidak bertegur sapa sesama Muslim kan ada ini. Kalau mereka paham loh nih. Ini jadi pengingat kita semua nih. Hati-hati menyebar fitnah. Apalagi disertai sumpah membawa kitab suci. Lihat saja, makin mendekati tahun pemilu, makin banyak orang yang sok yakin ada kebenaran yang disampaikan. Oh ini pasti nih. Pas tahun 2019 dulu itu, Sugi kan banyak diberi panggung juga tuh. Bukan hanya diundang ceramah ke sana kemari, mengisi di berbagai acara hari besar Islam. Padahal kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kotor yang tidak pantas harusnya. Sebagai seorang penceramah agama sebenarnya tidak pantas. Caci maki yang keluar tuh. Dan juga memfitnah baik pemerintah maupun Pak Jokowi sebagai presiden. Ya harusnya orang-orang begini tidak perlu diberi panggung. Kan jadi repot semua itu. Jadi salah kaprah. Nah, sempat beberapa kali kejadian kegiatan ceramahnya didatangi teman-teman Banser. Kabur itu. Lari itu. Lalu bilang, dia dipersekusi. Nah, pengajian dibubarkan Banser. Tidak diizinkan polisi. Serta fenahan-fenahan lain. Ya. Kayak kita ini tidak tahu bagaimana para teman-teman Banser itu bergerak. Mereka bertindak begitu karena mereka punya ukuran, punya pegangan, punya panduan. Siapa saja para kiai, ustadz, ulama yang memang layak disimak. Lah masa umat disuruh mendengarkan acara yang dalihnya pengajian tapi isinya memprovokasi, memanas-manasi, mengadu domba. Pantas saja mereka dihentikan oleh Banser, yaitu pantas. Teman-teman Banser itu bergerak atas perintah, atas komando, atas dawuh ustadz atau kiai mereka. Nah, kalau tidak diperintah ya tidak bergerak toh para teman-teman Banser ini. Saya jamin Banser tidak akan membubarkan acara jika track record seorang pendakwah itu tidak pernah memfitnah atau mengadu domba. Pasti ya tidak toh, orang ngawur teman-teman Banser itu. Lah Pak Sugi Nur dan Pak Bambang Tri ini jadilah manusia dewasa yang mau bertanggung jawab atas perilaku kalian. Perilaku kalian itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak perlu saling menyalahkan lah. Kalau dalam ungkapan Jawa, ngunduh wohing pakarti itu sudah biasa. Ya silakan, terima atas apa yang kalian perbuat.
Ditambah setelah melontarkan tuduhan kan tidak pernah toh sekalipun panjenengan itu minta maaf. Terutama pada keluarga Pak Jokowi. Kapan jenengan itu? Kalau sudah merasa salah, ya harusnya minta maaf. Nah, tolong diingat ini. Tolong diingat, kalian itu sudah menumpuk beberapa kesalahan. Sebagai muslim kalian itu percaya neraka gak sih? Jangan percaya orang itu sebagai muslim. Orang tidak punya bukti valid, bukti pendukung yang kredibel. Sembarangan melempar tuduhan. Pak Jokowi itu presiden Indonesia yang harus dihormati itu. Itu mau maju sebagai calon kepala daerah saja, itu diverifikasi. Datanya jelimet itu. Lagian memalsu data itu bukan perkara mudah. Ini malah dituduh memalsui ijazah segala ini. Logika Sugi Nur sama Bambang itu sudah diliputi kebencian yang sangat mutlak. Kebencian yang sangat besar sekali kepada Pak Jokowi. Nah, makanya mau dijelaskan seperti apapun ya mereka tidak mau menerima dengan nyata. Orang-orang model begini ini musim pemilu dan pilpres itu ya makin banyak. Maka hati-hati sebagai orang waras. Sebenci apapun kita pada seseorang, nalar dan logika tetap harus dipakai. Kalau ada yang membagikan link, video, atau data atas keburukan seseorang, kita harus hati-hati. Cek sumbernya, cek latar belakang orang yang menyampaikan, cek siapa yang menyajikan data. Lah Pak Sugi yang mengklaim sebagai pendakwa, buktinya kan ya kecolongan tuh itu. Ya ingat teman-teman. Makin tinggi iman seseorang, makin tinggi pendidikan seseorang, makin banyak pengikut seseorang. Tidak selalu ada yang mereka yakini menjadi standar kebenaran. Mau gelar sepanjang apapun, mau dai yang ceramah sesering apapun, kalau menyampaikan sebuah data dengan asumsi, ya itu perlu disikapi dengan hati-hati. Belum tentu mereka tuh sempat memverifikasi informasi yang dia terima. Banyak juga tokoh-tokoh yang sekarang ini mempercayai info sumber aja, tidak jelas untuk disampaikan ke publik. Lah kalau ikut terperosok kan malah repot sendiri kita. Wah, repot ini.